Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas matchday ketiga Liga Champions antara klub Brugge menghadapi Manchester City. Klub Brugge ini merupakan salah satu klub di Liga Belgia yang saat ini sedang naik daunnya, di mana di dua matchday pertama Liga Champions mereka mampu mengalahkan RB Leipzig dan mampu bermain imbang dengan Paris Saint-Germain. Tentunya ini merupakan tim yang tidak begitu enteng, walaupun secara tertulis itu enteng, akan tetapi secara permainan kita lihat di dua matchday pertama sangat memukau. Berbeda dengan Manchester City dengan gaya bermain yang 1-2 passing terus menguasai pertandingan serta menciptakan banyak peluang dan menciptakan banyak gol. Itulah filosofi dari Pep Guardiola di Manchester City. Manchester City perlu adanya kemenangan sehingga mampu mengasah atau mendongkrak tim agar lebih bersaing sehingga melaju ke babak berikutnya. Kita tahu bahwa Manchester City di dua matchday awal kalah lawan Paris Saint-Germain dan menang lawan RB Leipzig. Tentu 3 poin ini tidak cukup untuk menjaga asah persaingan di grup A dengan PSG dan klub Brugge. Perlu kemenangan dari matchday ketiga ini. Dan ternyata benar, Manchester City mampu mengalahkan klub Brugge. Apa yang terjadi kita bahas sama-sama. Sebelum permainan dimulai, kita lihat starting lineup dari klub Brugge bahwa mereka mengandalkan 4-3-3 atau lebih kepada 4-5-1 dari klub Brugge, di mana mereka mengandalkan bermain menunggu di dalam kotak penalti dan melakukan counter attack. Itu yang mereka gunakan ketika menghadapi klub-klub yang notabene mampu menguasai permainan seperti Manchester City. Nah, berbeda dengan Manchester City, tentu kita tahu bahwa gaya bermain Manchester City itu terletak dari kombinasi lini tengah, lini sayap, dan lini belakang yang sangat komprehensif, sehingga mampu membuat banyak peluang, membuat banyak chance, sehingga menciptakan gol lebih banyak. Terbukti di pertandingan tadi malam, menit pertama dibunyikan, peluit pertama dibunyikan oleh wasit, Manchester City langsung mendobrak pertahanan dari klub Brugge dengan dikomandoi oleh seorang Kevin De Bruyne, dengan dikomandoi dijenderali oleh seorang Rodri, dengan Bernardo Silva sebagai lini tengah yang acap kali memberikan umpan-umpan serta memberikan keputusan-keputusan yang sangat ciamik untuk Manchester City. Di mana lini depannya yaitu ada Jack Grealish, Riyad Mahrez dan Phil Foden sebagai false nine-nya. Nah, di lini belakang Laporte dan juga Ruben Dias menjadi benteng yang kokoh dengan wingback yang sangat memukai Walker Joe Cancelo. Nah, permainan sangat-sangat alternatif dari Manchester City. Bahkan Manchester City sempat mendapati gol sebelum peluit dibunyikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Jack Grealish kepada bek dari klub Brugge sebelum menyontek bola ke gawang. Nah, gol kedua pun dianulir sama wasit karena posisi dari Bernardo Silva ketika memberikan umpan itu offset, sehingga gol dari Aymeric Laporte tidak disahkan. Dengan banyaknya peluang yang diciptakan oleh Manchester City, tentu Manchester City berhasrat menciptakan gol, dan gol pun tercipta ketika menit di pertengahan babak pertama, di mana umpan ciamik dari Phil Foden mampu diselesaikan oleh Joe Cancelo. Yang menjadi catatan adalah bagaimana cara bermain dari Phil Foden sebagai false nine. Phil Foden sebagai false nine itu lebih kepada menarik diri untuk ke belakang menjemput bola, benar-benar menjadi benar-benar menjadi attacking midfielder ketika turun ke bawah, sehingga bola yang dari lini tengah dijemput oleh Phil Foden, sehingga Kevin De Bruyne maupun Bernardo Silva mampu untuk menusuk ke dalam, serta lini sayap Riyad Mahrez dan seorang Jack Grealish mampu untuk sisi sebelah sayapnya. Sedangkan gol terjadi akibat dari umpan loop dari Phil Foden kepada Joe Cancelo yang mana mampu untuk merangsak ke depan, mampu untuk berlari di celah-celah pemain yang menjaga seorang Jack Grealish, sehingga Joe Cancelo mampu menceploskan bola ke mulut gawang dari Simon Mignolet. Hasil gol 1-0 pun
di babak pertama tercipta. Setelah gol, Manchester City tentunya banyak melakukan serangan lagi karena Manchester City berhasrat untuk meraih kemenangan dan bahkan gol sebanyak mungkin untuk menjaga asa di kompetisi Liga Champions khususnya di grup A ini. Nah, terbukti dari saking banyaknya Manchester City melakukan kombinasi umpan 1-2 dari lini tengah dan lini sayapnya, akhirnya ketika bola ada di Kevin De Bruyne mampu memberikan kepada Riyad Mahrez, namun Riyad Mahrez dijegal sehingga terciptalah penalti di akhir-akhir babak pertama. Dan penalti pun mampu dibuat menjadi sebuah gol oleh Riyad Mahrez itu sendiri. Gol 2-0 untuk Manchester City di babak pertama. Apakah babak kedua Manchester City akan biasa saja? Oh, tentu tidak. Di babak kedua Manchester City lebih menggila lagi. Terbukti dengan yang saya katakan tadi, ketika Phil Foden mampu untuk turun ke bawah menjadi attacking midfielder, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne mampu untuk masuk ke depan, serta lini sayap Riyad Mahrez dan Jack Grealish mampu untuk menjaga asah dari sisi pinggir. Terbukti ketika umpan serangan balik yang dilakukan oleh Manchester City melakukan kombinasi passing 1-2 antara Riyad Mahrez dan seorang Kevin De Bruyne, dan akhirnya Kevin De Bruyne mampu melihat celah kecil di mana Kyle Walker mampu berlari di situ, dan Kyle Walker mampu memberikan gol untuk Manchester City di awal-awal babak kedua. Bahkan di menit ke-7 babak kedua, Kyle Walker mampu menggandakan atau membuat gol ketiga untuk Manchester City. Manchester City semakin di atas angin, gaya permainan semakin menjadi-jadi, di mana umpan-umpan kunci, umpan-umpan terupas, umpan-umpan kombinasi 1-2 di lini tengah mampu membombardir lini pertahanan dari klub Brugge. Hasil banyak peluang yang diciptakan dan Pep Guardiola tidak mengambil resiko dengan memainkan full tim para pemain dari starting line up sehingga Pep Guardiola memberikan chance kepada para cadangan untuk masuk ke lini permainan dari Pep Guardiola. Alhasil setelah diberikan kesempatan Cole Palmer dan Raheem Sterling dengan menggantikan seorang Bernardo Silva dan Phil Foden, hal ini mampu menjaga gaya bermain. Kita tahu bahwa kita jelaskan di babak pertama tadi bahwa gaya bermain adalah umpan-umpan terupas, umpan-umpan matang ke depan mulut gawang dari klub Brugge. Terbukti ketika serangan dari sisi sayap dan dilakukan oleh Raheem Sterling mampu memberikan bola ke lini tengah, dan Cole Palmer, seorang pemain muda dari akademi, mampu menceploskan bola ke gawang dari klub Brugge. Alhasil gol 4-0 untuk Manchester City. Tapi ada kelemahan dari bagusnya bermain di pertandingan lawan Brugge ini dari Manchester City. Ada kelemahan, yaitu fokus, di mana fokus ini menjadi kelemahan dari Manchester City di Liga Champions. Saat menghadapi Barca pun juga demikian, saat menghadapi RB Leipzig pun juga demikian, saat menghadapi PSG pun juga demikian, saat menghadapi Leipzig pun juga demikian. Alhasil di menit 81 kebobolanlah gawang dari Manchester City. Nah, hal ini membuat Manchester City lebih garang lagi. Banyak peluang, umpan 1-2 dari lini tengah dan umpan kunci sedikit lebih menguntungkan Manchester City, di mana umpan dari Fernandinho dari lini tengah mampu diselesaikan oleh Riyad Mahrez yang tidak tertangkap offset dan menceploskan gawang, menjadi skor 5-1 untuk Manchester City. Kunci dari permainan ini adalah bagaimana kombinasi umpan dan kombinasi insting antar pemain, terutama khususnya di sisi tengah, di mana di situ ada Kevin De Bruyne, Phil Foden maupun Fernandinho yang mampu membaca gaya permainan dari Manchester City, yang mampu membaca gaya pemain-pemain saat diberikan umpan. Itu menjadi kunci sehingga Manchester City mampu menciptakan banyak gol pada pertandingan matchday ketiga Liga Champions pada tadi malam. Semoga kemenangan ini menjaga asa Manchester City untuk semakin menang lagi di
Liga Champion musim ini, khususnya di grup A dan terlebih-lebih sampai melaju ke final nantinya. Kita patut tunggu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang terpenting kita rayakan dulu kemenangan ini. See you guys.